Perkenalkan, nama saya Ibu Sylvia Putri Haryani. Sekarang saya berkarya di SMP Santo Yosef Lahat dan saya sedang mengajar mata pelajaran IPA. Yang saya rasakan ketika saya mendengar corona ini menyerang Kota Lahat itu rasa ketakutan. Saya sebagai seorang pengajar kebingungan, khawatir apakah di masa pandemi seperti ini anak-anak akan tetap belajar bersama kami ataukah anak-anak harus terpisah bersama kami. Saya sebagai seorang pengajar terpanggil untuk melayani. Ternyata apa yang saya khawatirkan selama ini terjadi. Saat ini anak-anak harus belajar di rumah dan kami harus mendampingi anak-anak dari sekolah. Tetapi walaupun dalam kondisi seperti ini, kami tidak berputus asa. Saya secara pribadi merasa walaupun anak-anak ini belajar di rumah, saya dan kami seluruh Bapak Ibu guru di Santo Yosef harus mengemas sedemikian rupa materi supaya anak-anak tetap bisa belajar secara maksimal di rumah. Dan kalau bercerita, ditanya saya mempersiapkan apa? Selain video pembelajaran yang harus saya siapkan, saya harus syuting dan sebagainya, saya juga berusaha semaksimal mungkin untuk mempersiapkan media-media pembelajaran yang lain. Contohnya seperti PowerPoint yang interaktif. Kemudian selain PowerPoint yang interaktif, mungkin saya juga membuat ringkasan-ringkasan materi yang gampang dipahami oleh anak-anak. Kemudian bagaimana cara saya untuk menyapa anak-anak ketika kami harus belajar secara jarak jauh? Kami punya win-win solution, yaitu kami menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Jadi 2 minggu sekali itu setiap mata pelajaran itu melakukan Zoom Meeting, artinya pembelajaran tatap muka melalui layar seperti itu. Jadi walaupun masa pandemi seperti ini, saya itu tetap berusaha semaksimal mungkin untuk melayani dan mendidik anak-anak secara jarak jauh. Kalau berbicara tentang kendala, ini adalah pengalaman pertama saya ketika saya harus mengajar anak-anak secara jarak jauh. Yang pasti ada kendala tidak mungkin tidak ada, pasti ada. Kendala yang sering kali terjadi atau kendala yang secara umum itu adalah jaringan internet. Karena tidak semua daerah itu memiliki jaringan internet yang bagus. Ada beberapa daerah yang memang kesulitan, padahal dalam masa PJJ seperti ini, jaringan internet itu merupakan pendukung utama. Kemudian selain jaringan internet, itu ada kendala yaitu kuota, ya. Karena tidak dipungkiri anak-anak harus mengakses tugas yang memang bahkan itu melalui internet. Kemudian anak-anak juga terkadang harus melihat video, kemudian harus mengakses dan itu membutuhkan kuota. Kemudian kalau kendala dari saya sebagai seorang guru itu lebih kepada kerinduan yang sangat dalam kepada anak-anak. Karena panggilan saya itu adalah seorang guru, di mana guru itu adalah melayani. Jadi kalau saya harus ngajar anak-anak secara jarak jauh, tidak tatap muka, itu rasanya mengajarnya semu seperti itu. Jadi kepuasan hati saya untuk melayani anak-anak itu sungguh-sungguh terhalang. Namun puji Tuhan, semua kendala ini bisa kami atasi dengan pelayanan dari sekolah, kemudian dukungan dari anak-anak dan yang tentunya semangat anak-anak itu sungguh luar biasa. Itu yang saya rasakan ketika saya berada di masa pandemi seperti ini. Di masa pandemi seperti ini banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah sikap tanggung jawab dari anak-anak ketika mereka harus menyelesaikan tugas dari sekolah. Kemudian rasa kemandirian anak-anak, mandiri ketika harus menyelesaikan dan mencari solusi dalam setiap masalah ketika mereka harus menyelesaikan tugas dari sekolah. Kemudian saya sebagai guru IPA itu sangat menyadari betapa pentingnya kita menjaga kesehatan. Pola hidup sehat itu sangat berperan dalam kehidupan kita. Dan pada kesempatan ini saya mengajak seluruh peserta didik dan kita semua untuk menjaga pola hidup sehat dan siap menghadapi new normal. Salam sehat, salam semangat.